Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3 untuk menerangkan bab setengah putaran dan ruas garis berarah. Yang pertama, Dewi Puspitasari. Yang kedua, Muhammad Syafiq. Yang ketiga, Irfan Nurhidayat. Dan yang keempat, saya sendiri, Naufal Hidayatullah. Ya, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dewi. Dipersilakan. Setengah putaran mengelilingi sebuah titik adalah suatu involusi. Suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik bidang pada sebuah titik tertentu sehingga disebut pencerminan pada suatu titik. Misalkan Pi bidang Euclid dan A titik tertentu pada bidang Pi. Setengah putaran pada titik A adalah fungsi sigma A yang didefinisikan untuk setiap titik P pada Pi sebagai berikut. 1. Apabila P sama dengan A, maka sigma A dalam kurung P sama dengan A. 2. Apabila P tidak sama dengan A, maka sigma A dalam kurung P sama dengan Q sehingga A titik tengah garis PQ. Setengah putaran sebagai suatu isometri. Teorema 3.1. Setiap setengah putaran adalah suatu isometri. Bukti: ambil sebarang setengah putaran sigma A. Dalam hal ini terdapat dua langkah, yaitu yang pertama, langkah menunjukkan sigma A merupakan suatu transformasi. Anda harus menunjukkan tiga hal, yaitu A. Sigma A P anggota Pi. Untuk setiap P anggota Pi artinya sigma A Pi dari Pi. B. Sigma A fungsi kepada. Dan C. Sigma A fungsi 1,1. Yang kedua, langkah menunjukkan sigma A merupakan suatu isometri. Ambil titik-titik P dan R pada Pi, kemudian Anda misalkan sigma A P sama dengan D dan sigma A R sama dengan E. Akibatnya PA sama dengan AD dan RA sama dengan AE. Sifat-sifat setengah putaran. Teorema 3.2. Apabila garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Bukti: misalkan sigma A P sama dengan P aksen dikali mu G P1 sama dengan P2. Dari pemisalan ini Anda mendapatkan 1. Mu G bundaran mu H P sama dengan P2. 2. A titik tengah dari garis P pangkat 1. Ketiga, H sumbu dari garis P pangkat 1. Dan keempat, G sumbu dari P1 garis P1 P2. Teorema 3.3. Apabila G tegak lurus H, maka mu G bundaran mu H sama dengan mu H bundaran mu G. Bukti: misalkan A sama dengan G gabungan H. Karena G tegak lurus H, maka mu G bundaran mu H sama dengan sigma A dan mu H bundaran mu G sama dengan sigma A. Jadi mu G bundaran mu H sama dengan mu H bundaran mu G. Teorema 3.4. Setiap setengah putaran adalah involusi. Bukti: ambil sebarang setengah putaran sigma A karena yang harus ditunjukkan adalah sigma A involusi. Artinya harus ditunjukkan bahwa sigma A pangkat negatif 1 sama dengan sigma A. Ambil dua garis G dan H sehingga A sama dengan G gabungan H dan G tegak lurus H. Akibatnya hal ini akan memperoleh sigma A sama dengan mu G bundaran mu H. Selanjutnya Anda memperoleh sigma A pangkat negatif 1 sama dengan mu G bundaran mu H pangkat negatif 1 sama dengan mu H pangkat negatif 1
bundaran mu G pangkat negatif 1 sama dengan mu H bundaran mu G sama dengan sigma A. Sebab H tegak lurus G dan A sama dengan G, gabungan H jadi sigma A adalah involusi. Penamaan setengah putaran. Hubungan antara setengah putaran dengan koordinat kartesius dituangkan dalam teorema berikut ini. Teorema 3.5. Apabila A sama dengan A, B dan P sama dengan E, Y sebarang titik, maka sigma AP sama dengan 2A dikurangi X, 2B kurangi Y. Bukti, misalkan Q sama dengan X O, Y 0 dengan sigma V, maka titik tengah dari garis VQ sehingga Anda selesaikan didapat persamaan X0 sama dengan 2A dikurangi X dan Y0 sama dengan 2B dikurangi Y. Jadi sigma A P sama dengan 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Untuk setiap P sama dengan X, Y. Ya, untuk selanjutnya materi setengah putaran akan disampaikan oleh Irfan Nur Hidayat. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi setengah putaran, mengenai sifat-sifat setengah putaran dan pencerminan yang disebabkan oleh ketentuan invarian, kolinear, dan dilatasi. Didefinisikan dengan pemisalan A suatu titik tertentu pada bidang Euclid dan T suatu transformasi. Titik A disebut titik invarian pada transformasi T jika dan hanya jika berlaku transformasi titik A sama dengan A. Lalu ada teoremanya. Setiap refleksi pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Bisa dibuktikan berdasarkan definisi dari suatu refleksi atau pencerminan pada sebuah garis, misalnya sumbu refleksinya adalah garis G. Maka Anda mengetahui bahwa sigma G titik P sama dengan P jika P elemen G. Itu yang pertama, dan yang kedua sigma G titik P sama dengan Q jika G sumbu dari panjang garis PQ. Akibatnya untuk setiap P elemen G jelas bahwa mu G titik P sama dengan P, artinya P titik invarian pada mu G ini karena garis G mempunyai tak hingga titik. Hal ini berakibatkan bahwa titik invarian dari mu G adalah tak hingga, yaitu semua titik pada garis G. Karena sumbu refleksi diambil sebarang garis G, maka Anda simpulkan bahwa setiap refleksi pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Lalu ada teorema 3.7, yaitu setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Buktinya yaitu ambil sigma A sembarang setengah putaran. Berdasarkan definisi 3.1 jelas bahwa hanya P sama dengan A, sehingga sigma A titik A sama dengan A. Berdasarkan definisi 3.2 jelas bahwa A titik invarian pada sigma A. Jadi sigma A mempunyai tepat satu titik invarian. Karena sigma A sebarang setengah putaran, maka setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Lalu seterusnya definisi 3.3, yaitu sebuah transformasi T yang mempunyai sifat bahwa sebuah garis petanya adalah sebuah garis. T disebut kolinear. Lalu teorema 3.8, itu setiap refleksi pada garis merupakan suatu kolinear. Bisa dibuktikan yaitu dengan mengambil mu G sebarang refleksi pada garis G. Mu G merupakan suatu isometri karena suatu isometri
bersifat mengawetkan garis. Artinya, peta dari suatu garis adalah garis lagi oleh suatu isometri. Maka mu G mengawetkan garis. Berdasarkan definisi 3.3, Anda simpulkan bahwa mu G suatu kolinear. Karena mu G diambil sebarang refleksi pada garis, maka setiap refleksi merupakan suatu kolineasi. Lalu selanjutnya teorema 3.9. Setiap setengah putaran merupakan suatu kolinear. Bisa dibuktikan karena setengah putaran merupakan isometri, dan karena suatu isometri mengawetkan garis, maka suatu setengah putaran merupakan kolinear. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk yang teorema 3.10, apabila sigma A sembarang setengah putaran dan garis G sembarang garis, apabila G melalui titik A, maka sigma AG sama dengan G. Jadi, sigma AG itu sejajar dengan G. Apabila tidak melalui titik A, ambil BC elemen G. Misalkan D sama dengan sigma AB, E sama dengan sigma AC, maka A sama dengan AB sama dengan AD. AC sama dengan AE, dan sudut BAC itu kongruensi dengan sudut DEA, sebab BAD dan CAD masing-masing terletak pada suatu garis. Jadi segitiga BCA kongruensi dengan segitiga DAE atau sisi sudut sisi. Nah, karena sudut BCA itu kongruensi dengan sudut DEA dan E juga terletak pada suatu garis, maka luas garis BC itu sejajar dengan luas garis DE. Karena G sama dengan luas garis BC dan sigma G sama dengan luas garis DE, maka sigma G sejajar dengan G. Jadi sigma A merupakan dilatasi. Selanjutnya untuk teorema 3.11, komposit dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik invarian. Buktinya, ambil sigma A dan sigma B dengan A tidak sama dengan B. Misalkan namakan ruas garis AB itu dengan garis G, dan buat garis H melalui titik A tegak lurus G, dan garis K melalui B tegak lurus garis G. Akibatnya sigma A sama dengan mu H bundaran mu G, dan sigma B sama dengan mu G bundaran mu K. Menggunakan substitusi sehingga didapatkan mu sigma A bundaran sigma B sama dengan mu H bundaran mu G bundaran mu K. Selanjutnya menggunakan asosiatif sehingga didapatkan mu H bundaran mu G bundaran mu G bundaran mu K. Selanjutnya menggunakan identitas sehingga didapatkan mu H bundaran elemen bundaran mu K dan mu G bundaran mu G. Lanjut asosiatif menjadi mu H bundaran elemen bundaran mu K. Menjadi mu H bundaran mu K dan elemen. Andaikan X titik invarian dari sigma A bundaran sigma B, artinya sigma A bundaran sigma B X itu sama dengan X. Karena sigma A bundaran sigma B sama dengan mu H bundaran mu K, maka mu H bundaran mu K X sama dengan X. Jadi mu H bundaran mu K X itu sama dengan mu H X. Dengan asosiatif mu H bundaran mu K X jadi elemen bundaran mu K X sama dengan mu Hx, dan mu H bundaran mu H sama dengan elemen mu Kx sama dengan mu Hx. E itu identitas. Misalkan mu Kx sama dengan mu Hx sama dengan Y, maka
K sumbu dari ruas garis XY dan H juga sumbu dari ruas garis XY. Akibatnya H itu sama dengan K. Terjadi kontradiksi dengan H berbeda dari K, sebab masing-masing melalui titik A dan B yang berbeda. Jadi, pengandaian bahwa X titik invarian dari sigma A bundaran sigma B adalah salah. Sehingga disimpulkan bahwa sigma A bundaran sigma B tidak memiliki titik invarian. Selanjutnya untuk teorema 3.12. Apabila diberikan titik A dan B sehingga A tidak sama dengan B, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Buktinya ada dua hal yang harus kita tunjukkan, yaitu adanya setengah putaran yang memetakan A ke B dan tidak lebih dari satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Selanjutnya, karena A tidak sama dengan B, maka ada garis AB. Hal ini mengakibatkan adanya D, sehingga D titik tengah garis AB. Artinya ada setengah putaran sigma D, sehingga sigma DA itu sama dengan B. Andaikan ada dua buah setengah putaran sigma D dan sigma E, sehingga sigma DA sama dengan B dan sigma EA sama dengan B. Akibatnya sigma DA sama dengan sigma DA. Selanjutnya diperoleh sigma D inverse sigma DA sama dengan sigma D inverse sigma EA. Lalu sigma D inverse bundaran sigma DA sama dengan sigma D kali sigma EA. Jadi elemen A sama dengan sigma D bundaran sigma EA. Jadi A didapatkan A sama dengan sigma D bundaran sigma EA. Akibatnya A titik invarian dari sigma D bundaran sigma E. Apabila D tidak sama dengan E, maka sigma D bundaran sigma E tidak memiliki titik invarian, sehingga hal ini berakibat bahwa D sama dengan E. Jadi sigma D bundaran sigma E. Kesimpulannya, hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B, yaitu sigma D, di mana titik D titik tengah garis AB. Apabila T suatu transformasi, L himpunan titik-titik dan A sebuah titik tertentu, maka A elemen TL jika dan hanya jika T inverse A itu elemen L. Buktinya yang harus kita tunjukkan dalam hal ini ada dua hal, yaitu jika A elemen T inverse L, maka T inverse merupakan elemen Q, dan jika T inverse A elemen L, maka A elemen TL. Karena TL sama dengan Y, di mana Y sama dengan TX dan X merupakan elemen L, dan diberikan A elemen TL, maka ada X elemen L sehingga A sama dengan TX. Akibatnya kita mendapatkan T inverse TX sama dengan T inverse bundaran T. X sama dengan elemen X sama dengan E. Karena X elemen L, maka T inverse A itu elemen L. Karena diberikan T inverse A elemen L, berarti bahwa T inverse A itu himpunan bagian dari TL. Jadi T bundaran T inverse A itu elemen TL, sehingga elemen A merupakan elemen TL. Jadi A elemen TL. Untuk materi selanjutnya, yaitu ruas garis berarah. Menurut definisi 3.5, suatu ruas garis berarah adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dinamakan pangkal dan ujung lainnya dinamakan akhir. Apabila A dan B, dua titik garis A, B ditetapkan sebagai ruas garis berarah dengan pangkal titik A dan akhir titik B. Menurut definisi 3.6, ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD apabila
sigma P dalam kurung A sama dengan D dengan P titik tengah garis BC. Di sini ada contoh. Terdapat titik-titik yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik F pada bidang Euclid seperti berikut. Lalu dari titik tersebut kita tambahkan titik D sehingga garis AB ekuivalen dengan garis CD. Lalu yang kedua titik E sehingga garis AB ekuivalen dengan garis EF. Penyelesaiannya, garis AB ekuivalen CD apabila sigma P dalam kurung A sama dengan D dengan P titik tengah garis BC. Akibatnya, titik D diperoleh dengan cara mencari titik tengah garis BC. Lalu dinamakan ini titik P. Kemudian mencari D sehingga D sama dengan sigma P dalam kurung A. Untuk selanjutnya, garis AB ekuivalen dengan garis EF apabila sigma Q dalam kurung B sama dengan E dengan Q titik tengah garis AF. Karena sigma Q A sama dengan F, maka titik Q merupakan garis tengah AF. Karena Q titik tengah garis BE, maka sigma Q B sama dengan E sehingga titik E diperoleh dengan cara mencari titik tengah yang dinamakan titik Q. Kemudian mencari titik E sehingga E sama dengan sigma Q B. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat ruas garis berarah. Menurut teorema 3.4, apabila garis AB dan garis CD tidak kolinier atau tidak segaris, maka segi 4 ABCD sebuah jajar genjang jika dan hanya jika garis AB ekuivalen dengan garis CD. Dan menurut teorema 3.15, pada himpunan ruas garis berarah merupakan relasi ekuivalen. Artinya, apabila diberikan titik AB, CD, dan EF, maka garis AB ekuivalen dengan garis AB, yaitu merupakan sifat reflektif. Dan yang kedua, garis AB ekuivalen dengan garis CD, maka garis CD ekuivalen dengan garis AB merupakan sifat simetrik. Dan yang ketiga, garis AB ekuivalen dengan garis CD dan garis CD ekuivalen dengan garis EF, maka garis AB ekuivalen dengan garis EF merupakan sifat transitif. Dan menurut teorema 3.16, apabila diberikan titik P dan garis AB, maka ada titik Q yang tunggal sehingga garis PQ ekuivalen dengan garis AB. Cukup sekian untuk materi skala putaran dan ruas garis berarah. Apabila kurang jelas dan
ada yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan di grup WhatsApp Geometri Transpose. Terima kasih.